As a fresh graduate, WHV worth it nggak? Worth it banget sih. Iya. Apalagi kalau mau cari uang banyak, ini jalannya sih. Okay. Welcome back to my channel. Hari ini kita bersama Bro Syarif dari Semarang. Karena kemarin yang saya interview itu orang Makassar semua. Hari ini kita interview orang Semarang. Dari pulau berbeda. Dari pulau yang berbeda. Nanti dibilang ini channel khusus orang Makassar lagi. Oke, jadi hari ini kita mau cerita tentang pengalaman Syarif lagi selama WHV ya. WHV. Nah, Syarif ini ada pengalaman dia kerja di bidang sektor farm. Tapi mungkin sebelum langsung ke situ, Syarif gimana sih dulu dapat info WHV? Jadi pertama kali itu sekitar sehabis COVID ya. Sebenarnya udah tahu sebelum dari itu soal WHV. Cari-cari dari Facebook. Dulu tuh sempet pengen ke luar negeri kan memang. Oh iya. Tapi taunya tuh cuman ke Jepang, ke Korea. Tapi setelah dipikir-pikir kan waktu COVID itu mereka nggak buka kan, yang ke Jepang sama Korea itu. Terus mikir-mikir cari di Facebook itu nemu komenan orang. Oh, dari komen. Terus dia bilang kan gini, jangan ke Jepang sama Korea, mending WHV aja Australia. Lebih menjanjikan, dia bilang gitu. Gue bilang, oh kayaknya bagus nih WHV gitu lah. Aku cari deh itu, Oke. Akhirnya nemu deh itu WHV di salah satu postingan orang di Facebook juga. Dia cerita soal kerjaan dia di Australia. Kalau nggak salah dia kerja di kota Melbourne. Itu farm tapi ya. Mungkin di outbacknya. Terus dia bilang gaji di sana tuh kayak bisa sebulan tuh menjanjikan lah. Tuh ada nominal sekian-sekian lah. Wih, bagus nih, saya bilang. Menarik nih. Akhirnya persiapan lah dari situ buat WHV. Itu kamu kelas SMA, masih SMA ya? Dulu itu enggak, itu udah lulus SMA tapi sempat gap year kan. Oke. Mau sempet daftar apa namanya, tentara polisi. Wah, cagur nih. Tapi karena itu kan, kalau lolos akhirnya gap year, cari-cari informasi. Nah, itu akhirnya dapat informasi itu. Waktu dapat informasi itu akhirnya memutuskan untuk kuliah. Kuliah itu kan WHV itu syaratnya harus minimal semester 5 ya. Atau D3 gitu kan. Jadi memutuskan untuk kuliah buat WHV. Berarti WHV ini justru kamu kuliah demi WHV ini. Kuliah demi WHV. Dan milih jurusan kuliah itu yang kupikir kayak yang gampang aja lah, biar cepet lulus lah, jangan yang ribet-ribet lah. Jurusan apa kemarin? Ilmu komunikasi. Ikom. Iya. Terus ya udah aku jalanin kan, dan ternyata malah lulus. Udah dapat ijazah kan. Dan ya itu ijazahnya aku buat daftar WHV sih. Oh, berarti kamu nggak coba pas semester 5 apply-nya? Enggak sih. Bisa minimal semester 5. Bisa. Tapi kayaknya itu waktu itu belum buka deh. Jadi bukanya tuh pas akhir tahun. Pas kebetulan udah mau habis semester. Kayaknya semester 7 deh baru buka. Jadi aku daftar itu pas aku skripsi. Oke. Jadi nanggung juga ya kalau S1-nya nggak selesai. Jadi mau nggak mau itu skripsinya di habisin dulu. Habis itu baru pergi. Fokus WHV itu. Oke. Nah, ini juga mostly dulu info WHV itu di Facebook ya malah ya. Di Facebook kalau kebetulan. Beda mas, sekarang udah ada YouTube, ada di TikTok. Iya, sekarang udah banyak banget orang share tentang WHV. Inilah itulah. Dan nah ini mostly orang tahu WHV itu kerja kebun dulu, farm dulu kan? Iya. Aku juga gitu sih. Aku taunya kerja kebun dulu. Belum tahu kayak bisa kerja di retail, bisa dikerja di hospitality segala macam. Oke, berarti setelah itu kamu persiapan. Nah, ini dapat job farm pertama itu gimana kemarin? Nah, itu menarik sih. Karena aku dapat temen. Pokoknya ini awalnya dari temen aku. Jadi aku punya temen dari Jogja. Ada orangnya juga namanya Avi, cewek dia. Jadi dia punya temen juga. Dulu temen udah di Aussie dia, di Mariba. Tepatnya di kota Mariba kan. Terus karena aku datang sama si Avi ini ke Mariba itu, dan di sana ada temen dia. Kebetulan kita dibantu oleh dia. Namanya, kalau mungkin banyak orang tahu juga, influencer soalnya. Namanya Ari Ramadan. Aku nggak tahu. Oh iya, dia namanya Kang Ari. Kang Ari. Dibantu, dia tuh kerja di salah satu farm di sana, banana farm kan. Oh, jadi dia dia sudah serapel SPV kali ya? Makanya bisa rekom orang gitu ya.
mungkin sih. Bentar ya. Iya. Udah selesai. Nggak, sorry tadi ada distraksi. Jadi dari berangkat ke sana, ketemu sama yang jemput, lalu dikasih ini. Dikasih info ya. Offer, Jadi dia tuh udah kerja di situ udah lumayan lama, kayak beberapa tahun lah. Tapi dia kebetulan kan di situ ada 2 farm kan. Jadi farm yang banananya sama ada kayak semacam nursery-nya. Jadi itu kayak tanaman-tanaman gitu. Itu awalnya aku ditawarin kerja buat kerja di nursery-nya itu. Oh, di itu bagian kayak perawatan tumbuhan-tumbuhan kayak langka gitulah di sana lah. Kayak quality control ya kali istilahnya. Jadi Kang Ari itu dia kerja di situ dan dia merekomendasikan kita kepada, nggak tahu kayaknya manajernya deh. Dia bilang ini ada orang Indo datang baru, bisa nggak masuk gitu. Terus ya udah, ternyata kita dapat call dari manajernya itu buat datang interview. Masih inget tuh. Singkat cerita, interview bla 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 bla, ternyata masuk di kerjaan itu. Berdua sama temanmu ini yang baru datang juga. Sebenarnya berempat sih. Kebetulan emang yang bantu itu ya satu itu orang Jogja itu. Dan waktu masuk itu kan di nursery itu. Kebetulan cuma 3 hari di sana. Karena ada satu dan lain hal lah. Dari yang nursery itu aku pindah ke bagian farm yang satunya. Ini masih satu company. Masih satu company tapi beda departemen lah istilahnya. Iya benar-benar beda departemen. Itu aku pindah ke banana farmnya, ke farm utamanya lah. Pokoknya yang kerjanya kasar lah istilahnya. Kan nursery itu kan enak kan, di laboratorium kan. Gitu. Nah itu singkat cerita, pergilah aku ke ke farm banana itu kan. Itu lumayan waktu hari pertama ya, lumayan kaget sih kerja di sana. Wah gila itu. Fisik gimana, aman? Aduh. Apa aja job desk-nya? Dulu tuh motongin daun pisang pakai pisau segede gaban, panjang banget tuh. Jadi tugas pertama aku tuh itu. Jadi cuman kayak sortir gitu daun yang jelek kita ini. Jadi kita harus potongin daun yang jelek, kita sisain yang bagus. Itu kerja sekitar 8 jam sehari lah. 8 jam sehari. Dan itu kan di bawah terik matahari ya, itu yang bikin susah sih. Mana itu Queensland kan? Pas itu summer nggak? Summer. Bang guys. Ngeri sih itu. Tapi di sana enaknya tuh teman-temannya ya. Teman-temannya tuh kebanyakan orang Vanuatu, orang-orang pulau lah. Orang Vanuatu, orang-orang Fiji dan sebagainya. Mereka baik-baik semua sih. Dari Eropa juga banyak ya yang ke farm. Iya, cuman kayak segelintir lah, ada lah. Tapi kebanyakan orang-orang mereka. Berarti kerja farm gini untuk teman-teman yang mau memperbanyak kenalan mungkin ya dari berbagai negara. Oke juga sih, oke juga ya. Karena banyak backpacker yang prefer buat kerja itu ya. Dan 8 jam sehari. Dapat shift berapa tuh seminggu? Cuman 4 hari dulu. 4 hari. 4 hari. Awal-awal mungkin ya. Enggak, memang shiftnya dikasihnya 4 hari. Iya. Di farm itu bisa dapat hari lebih, tapi kalau pas high season aja. Itu pun orang-orang yang punya skill lebih. Jadi orang-orang yang bisa kendarain kendaraan. Kayak yang operator. Kan pasti ada, kalau farm ada yang bawa kendaraan buat ini, collecting keranjang atau gimana. Iya itu. Orang-orang kayak mereka tuh biasanya bisa dikasih shift lebih, kayak bisa bahkan 6 hari 7 hari bisa. Karena mereka punya skill kan. Sedangkan orang-orang kayak kita yang dari Indo kita nggak punya skill apapun, cuman potong-potong daun, paling cuma 4 hari lah maksimal. Dulu kayak maksimal banget. Jarang banget. Mungkin itu yang bisa kita shout out buat teman-teman ya. Skill membantu banget teman-teman. Apalagi kalau kayak kamu punya skill driving ya, bukan cuma driving mobil biasa, tapi ya mungkin teman-teman ada yang pernah kerja di tambang atau apalah, pernah jadi forklift driver, pernah jadi driver alat berat. Itu mendukung sekali buat ke Aussie itu, karena skill-skill khusus gitu yang jarang dimiliki dan company suka. Jadi kalau kalian punya skill tertentu ya, jadi kerjaan kan bisa jadi lebih mudah ya. Betul banget. Karena kalau di farm itu jadi dibagi dua ya, maksudnya ada yang kerja di luar, ada yang kerja di dalam. Yang kerja di luar itu otomatis panas-panasan matahari dan sebagainya. Dan tantangannya juga banyak hewan kan di sini. Ular tuh. Iya, ular katanya. Ngeri. Sedangkan berapa kali dapat ular? Aduh, banyak. Itu pokoknya kalau instruksi dari supervisor, lihat ular kabur. Enggak ada tuh, ngelawan-lawan enggak ada. Jangan sok-sok jadi Panji Petualang. Enggak bisa. Jangan-jangan kalau Panji Petualang ke sana dapat sponsor juga dia. Bisa skill penakluk ular. Pengendali ular ya. Iya. Sedangkan yang kerja di dalam itu
kerja kayak di bawah apa namanya kipas lah, lebih dingin lah. Iya, dalam indoor lah istilahnya. Indoornya kerjanya bagus. Ada yang forklift, ada yang potong-potong pakai pisau. Itu skill juga loh. Kalau misal kalian jago, bisa mungkin kalian kasih tahu ke apa namanya supervisor man. Aku bisa loh ada skill potong-potong gini-gini. Bisa dikonsider buat masuk ke bagian shednya, bagian ruangan itu bagus. Makanya teman-teman Indo yang punya bisnis jagal sapi di Indo di sini terpakai banget. Pakai, bisa. Ada halal slaughter kalau di meat factory kan. Bener. Iya ada. Spesifikasi buat gerek-gerek aja. Dan itu otomatis kalau kalian punya high skill, gajinya pun lebih. Gaji lebih dan kesempatan sponsor lebih lagi. Benar. Apalagi farm itu banyak sponsorin orang. Banyak temanku juga yang dapat sponsor di sana. Jadi bisa lah dipertimbangkan buat mengasah skill dulu sebelum sini. Mungkin ya kita ini karena aku sama Syarif satu angkatan. Kita 2017 ya masuk. Kamu 2017? Apa itu? Masuk kampus. Enggak sih kayaknya. 2018 kayaknya. 2018. Maksudnya kita masih seangkatan lah. Sama-sama fresh graduate. Jadi ya mungkin minusnya kita itu ya belum kurang explore skill-skill di Indo. Jadi pas sampai sini ya kita role-nya yang umum-umum aja. Iya benar. Ya, tapi ya nanti udah lumayan lah, disyukuri aja. Iya. Jadi mungkin jadi ini persiapan buat teman-teman aja. Benar. Informasi buat kalian lah. Betul, kalau kayak mau YAV at least punya skill tertentu lah. Bahkan barber pun bisa disponsor. Bisa iya. Justru itu skill yang bagus tuh barber tuh. Iya bagus banget. Nah kalaupun tidak sponsor misalnya kamu lagi off bisa nyukurin teman. Iya itu penting. Itu ya, di sini lumayan lah. Red barber mahal loh. Iya $40. Bos. Kamu bisa nyukurin temanmu. Ya uang kopi lah $10 $15. 10, 15, 20 oke lah. Itu penting. Oke. So Syarif udah 3 tahun working holiday visa. Hampir 3 tahun. Dan iya itu di farm itu pengalaman paling pertama ya seperti itu. Pertama dan paling berat sejujurnya. Oke, selama 3 tahun ini bidang apa nih yang Syarif paling suka? Paling suka kerja di airport sih. Oh, di airport. Ya, di Sydney. What did you do there? Sebagai jadi ada lah company di Sydney itu melayani ya bisnis penerbangan lah. Utamanya dia nama kerjanya tuh baggage handler. Jadi kita biasa turunin apa namanya bagasi-bagasi orang yang apa namanya di bandara lah. Itu jadi kerjanya gampang karena kan kalau apa namanya pesawat itu kan nggak selalu datang, pasti ada jam-jam tertentu. Dan di sana tuh yaitu kebanyakan itu kita nunggu flight daripada kerjanya. Jadi enak. Tapi walaupun kayak gitu sekali kita kerja capek sih karena ngangkatin koper banyak. Beban. Tapi itu yang paling enjoy karena banyak ketemu teman baik di sana. Dan lingkupannya enak, gajinya ini yang juga bagus. Yang paling bagus selama aku di Aussie di bandara sih. Di bandara. Apalagi di high seasonnya justru di akhir tahun. Di akhir tahun karena banyaknya orang turis yang mungkin yang bener banyak orang liburan ya akhir tahun. Itu high season di bandara. Dan kerja di bandara tuh enak, relax kan. Jadi orang-orang di sana tuh juga santai, bukan yang nge-pressure gitu kan. Dan yang ku temui dulu banyak orang Indonesia juga kerja di sana. Ya, selain orang Indonesia yang banyak itu orang-orang kayak Peru, orang-orang dari Kolombia, Amerika Selatan gitu. Amerika Selatan ya itu banyak juga di sana. Oke, mungkin terakhir, nah Syarif kan udah pernah merasakan tinggal di Outback sama di City. Kira-kira apa sih perbandingannya kalau kita di Outback gimana, di City gimana? Jadi pertama di Outback dulu ya. Jadi otomatis kalau di Outback itu yang paling harus kita butuhin di sini tuh kendaraan sih kalau aku. Iya. Itu nggak tahu penting banget menurutku. Dan kalau di Outback kan dia kan nggak punya transportasi umum yang memadai kan. Beda sama di kota kan. Di Outback itu yang paling penting kita punya kendaraan, kita punya mobil, kita punya motor, skuter dan lain sebagainya. Itu harus kayak hal wajib lah di sini. Betul. Sedangkan kalau di kota itu lebih gampang karena banyak transportasi umum kan. Transportasi. Ada bus, tren, Uber. Banyak lah pilihan transportasinya. Dan di Outback itu sejujurnya kalau kalian dapat kerjaan yang bagus dan apa namanya tempat yang bagus, kan bisa saving banyak sebenarnya di Outback. Karena living cost dan sebagainya kan murah kan di sini. Oh ya, pengeluaran di Outback lebih hemat. Lebih hemat bener. Dibanding City banyak. Kemarin di City keluarnya dominan untuk apa?
kebanyakan itu buat rent sama makan. Rent sama makan. Itu paling mahal sih. Iya, City rentnya tinggi banget. Sedangkan di Outback dia murah, bisa ada setengahnya nggak sih? Setengah, betul. Apalagi nih kira-kira terakhir kelebihan dan kekurangannya Outback sama City. Yang terakhir ya, mungkin kalau di Outback itu, kalau bagi aku sendiri ya, di sini mungkin agak lebih gampang ya cari pekerjaan buat aku ya di sini. Apalagi kalau kalian punya teman di sini kan gampang. Persaingan tuh ada, cuman nggak yang seberapa banyak kayak di City lah. Betul, kalau di City crowded banget soalnya. Banyak kan kalau di City tuh kayak student dan banyak visa lain Ya, betul. yang berebut kerjaan di sana. Mungkin kalian kalau first timer ke City mungkin agak kesulitan cari kerjaan. Otomatis kerjaan yang bagus apalagi kan, yang rate-nya tinggi tuh mungkin agak susah ya. Rata-rata mereka mesti mau cari yang banyak pengalaman lah, inilah, itulah, apalah. Oke. Itu sih kalau dari aku ya. Oke, so jadi gitulah teman-teman. Kira-kira pengalaman dari Syarif tentang kerja di Outback, bagaimana kerja di City, bagaimana. Kan teman-teman juga biasanya bingung kan, mau menentukan Kemana dulu first nih? destination. Aku baiknya first destination itu yang ada temen aja dulu. Benar. Mau kota kayak mau di pedesaan kayak Outback kayak nggak ada teman. Yang setengah mati emang orang yang mau WHV tapi nggak ada relasi. Itu susah sih. Susah banget. Susah sih itu. Cari Kita kerjaan. kita tidak memungkiri bahwa relasi itu penting. Orang dalam, bukan orang dalam, ya orang dalam sih sebenarnya. Mostly- Rekomendasi orang itu penting banget ya. Mostly kerjaan aku di Australia Dari kebanyakan teman-teman. dibantu orang. Iya, betul. Maksudnya orang yang udah kerja di sana bantu recommendation buat masuk. Kebanyakan kayak gitu sih. Kalaupun kamu sendiri ya itu survive-nya, Iya harus PD-nya Iya, benar, emang harus mental lah siapin sih. betul. Siap-siap nganggur. Siap-siap nganggur, habis berapa juta. Iya. Ada yang nganggur terus. Ya alhamdulillah kayak kita mungkin awal-awal langsung dapat kerja. Iya, kalau kebetulan beruntungnya itu. Nah, teman-teman malah ada yang nganggur seminggu, sebulan, 2 bulan. Oh iya tuh banyak pengalaman kayak gitu. Jadi harus kuat-kuatin lah. Jadi dan realistis teman-teman kayak 1M itu Aduh. kan yang terkenal Rumah siapa tuh? 1M 1 tahun. Ya mungkin dia kerjanya bagus ya. Bisa gila. Jadi mungkin perjalanan WHV orang itu beda-beda. Benar. Jalur rezeki orang itu beda-beda. Jadi enjoy your story aja lah. Gitu. Kamu dapatnya apa itu, kamu dapat kesempatannya apa gitu. Seringkali juga kita kayak compare, wih bagus kerjanya gini-gini. Tapi kan ya namanya jalur rezeki emang beda-beda kan. Dan ingat juga ya banyak orang lain yang di luar sana tuh memimpikan apa yang kamu Lakukan sekarang ini. Iya. Betul. Jadi jangan pernah lah compare satu orang sama orang lain. Beda kan perjalanan. Iya, betul. Oke, ini last statement, as a fresh graduate, WHV worth it nggak? Worth it banget sih. Iya. Apalagi kalau mau cari uang banyak. Ini jalannya sih. Oke. Mungkin juga lebih mencari passion sama what's next sih, kayak WHV ini gap year tapi menghasilkan ya. Benar. Dibanding gap year kita di Indo, Aduh. susah juga. Iya sih. Sini kita gap year mencari jati diri, terus bilang, oh ternyata bidang ini loh yang ingin ku dalami nanti di Indo. Kita bisa menemukan diri kita lah di perjalanan WHV ini. Terlebih dengan WHV kita punya modal buat do something new di Indo. Iya. Misalnya kalau mau balik Indo, kalaupun mau lanjut di Aussie ya silahkan. Bisa juga. Bisa Tergantung pilihan studi atau gimana seperti itu. Oke, thank you. Mungkin ini dulu yang kita bisa bahas. Kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Kalau misalnya mau nanya personal lewat IG boleh nggak? Oh boleh. Oke, nanti aku taruh IG-nya di sini. Thank you for watching. See you in the next video. Bye. Thank you.